Sebagai showroom mobil bekas, tentunya menjaga kondisi dari unit sudah kami lakukan. Pengecekan dari mulai bagian eksterior, interior, hingga bagian mesin sudah tim kami lakukan sebelum akhirnya mobilnya kita jual kepada kalian semua. Dan di video kali ini, gue akan berbagi tips kepada kalian cara melakukan pengecekan di bagian mesin secara sederhana sebelum akhirnya kalian memilih mobil bekas yang berkualitas. Dan di sini, gue nggak sendirian, karena gue akan mengundang salah satu yang expert di bagiannya, yaitu channel Dokter Mobil. Dan bersama gue Raka, bagaimana cara memilih mobil bekas berkualitas terutama di bagian mesin. Let's go, kita samperin orangnya. Oke teman-teman, sekarang udah bersama dengan Ko Lung Lung dari Dokter Mobil, dan kebetulan kita langsung punya dua mobil nih, mobil Jepang dan mobil Eropa. Yoi. Ko Lung Lung, kasih tahu dong ke teman-teman belanja mobil, kira-kira sebelum membeli mobil bekas apa yang harus diperhatikan di bagian mesin? Oke, kalau untuk di bagian mesin sih biasanya kan dari luar udah ngecekin sendiri kan. Cuman kalau bagi orang awam si customer, gue selalu saranin sih, satu, lu buka dulu kap mesinnya, lu cek nih baut-baut mana aja yang udah selek atau udah pernah ada tanda-tanda dibuka sama si teknisi gitu kan. Nah, gue selalu suruh biasanya ngecekin semua baut-baut yang berhubungan sama blok mesin, kelihatan ada indikasi udah pernah dibongkar apa belum. Kan yang namanya baut kan masih perawan, berbeda dengan baut yang sudah pernah dibongkar kan ya. Pasti ada lah bekasnya, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Lu mau pakai alat sebagus apapun tetap ada bekasnya. Itu lu cekin semua. Karena kenapa? Itu menandakan mobil ini sudah pernah dibongkar atau belum mesinnya. Kalau belum pernah dibongkar dan tidak ada rembesan oli, berarti mesinnya oke nih ya kan, dari luar nih. Rembesan oli juga lu cek dari bawahnya juga, jadi lu bener-bener ngerti lah gitu loh, alias lu bener-bener tahu ini mobil ada rembesan oli atau tidak. Biasanya paling banyak rembesan oli itu di bagian mana? Di bawah dong pasti ya? Tergantung sih bro, mobilnya mobil apa. Ada yang di atas atau di parking klep atau di bawah sekalian. Nah, setelah itu dicekin semua kayak fan belt, kayak radiator, kayak baut-baut yang lain, dan terutama sih kalau gua sih liatin baut-baut yang dikasih tanda begini nih. Ini dia udah pernah dibuka atau belum. Nah, itu dari sisi engine ya. Kemudian kalau misalkan lu mau tahu nih mobil udah pernah kepanasan apa belum. Nih, lu lihat nih. Ini ada residu bekas dari penguapan yang namanya si coolant itu. Oke. Nah, kalau ada residu begini, biasanya ini mobil pernah kepanasan. Bukan berarti overheat ya. Enggak, berarti ini hanya mengindikasikan bahwa coolant-nya lu butuh ganti. Bukan berarti mobil ini ya? yes, dikuras. Kan namanya lu beli mobil second, nggak mungkin nggak lu servis kan. Intinya kan itu kan. Ketika lu beli mobil second, lu harus servis, dan kemudian ini adalah salah satu yang indikasi yang lu harus servis juga nih, radiatornya gitu. Kemudian minyak rem, kalau dia udah agak gelap, ganti minyak remnya. Aki standar ya gitu-gitu. Nah, kemudian yang gua mau tahu nih biasanya nih abis ini kita hidupin nih. Kita mau tahu nih ini mobil pincang apa enggak, hidupnya lama apa enggak, kemudian ketika digas seperti apa. Oke, kita hidupin ya kau. Yoi. Nah, sambil cut dulu. Setelah hidup, Nah, ketika dihidupin, tadi kan ketika di starter dia langsung nyala ya. Dia nggak long start, berarti kompresinya bagus nih. Kalau dia long start, berarti lu harus cek lagi nih kompresi sama busi sama injektor. Nah, ketika dia misalkan nyala begini, ini lu pegang mesinnya, dia getarannya off note nggak? Off note itu maksudnya kalau yang namanya engine getarannya harus konstan. Nggak boleh tek 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 kemudian drop sedikit atau naik sedikit, itu nggak boleh. Dia kalau ketika lu pegang begini, lu tungguin 1-2 menit getarannya konstan, berarti semua ketokan, semua timing valve-nya oke. Kalau semua timing valve-nya oke, semua ketokannya oke, semua ini oke, ya berarti harusnya ini mobil nggak ada masalah gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan sampai suara mesin itu pincang ya kau ya? Pincang atau off note kan, ini kan 4 silinder kan, artinya kan silinder itu akan satu-satu gitu kan kebakarnya gitu kan. Nah, jangan sampai tuh agak blek gitu loh. Nah, itu kadang-kadang belum tentu pincang. Jadi dia hanya off note aja, itu menandakan bahwa kompresi salah satu chambernya ada yang drop gitu loh. Busi mati nggak sih kok kalau kayak gitu, kalau kata orang? Enggak. Enggak. Belum tentu juga. Belum tentu ya. Belum tentu juga. Kalau busi mati pincang langsung. Pincangnya parah. Kalau itu off note ya, nggak pincang ya. Cuma hanya dia kayak misalkan ketokannya kan 1 2 3 4 1 2 3 4, dia bisa 1 2 3 setengah 4 1 2 setengah 4 gitu, bisa begitu gitu loh. Nah, itu sih yang harus didengerin sih untuk orang awam. Cuman balik lagi,
lu orang jualan mobil kan ada garansinya kan Benar gitu kan. banget. Kalau ada garansinya sih abis dari sini lu bawa ke bengkel, lu servis semua, harusnya sih fine-fine aja gitu. Tapi loh. setelah ngelihat kap mesin dari Camry ini gimana menurut Koko? Ini Camry sih oke ya, oke banget. Lu hanya harus kuras radiator, itu minyak rem udah gelap ya kan, oli wajar lah ya lu ganti gitu kan. Kalau gua sih dari showroom udah pasti gua ganti semua oli-olinya. Transmisi, oli mesin, coolant, oli minyak rem, itu udah pasti gua ganti semua karena kita asumsi aja ya kan. Dan kemudian ini kalau dari sini kelihatan fan belt juga udah harus ganti tuh. Udah mulai bercak tuh, udah mulai tipis abis. Cuman maksudnya ini semua hal yang wajar ya untuk diservis gitu kan, bukan hal yang luar biasa lah ya. Enggak gitu loh. Jadi emang lu beli mobil ya harus merawat kan gitu kan. Oke, siap-siap. Jadi tadi ada liatin bekas baut-bautnya, lalu ada cairan-cairan, dan yang terakhir perhatikan di bagian mesin ya Pak? Yes, Kalau kayak ada ini nih. pincang-pincang, off-knot gitu ya. Ini kan pas nih 1, 2, 3, 4-nya kan nggak ada yang drek, nggak ada yang drek Ya, gitu loh. Nah, semuanya ini berarti masih- oke, ya. Lalu kok, kalau ini kan mobil Jepang, sebenarnya ada perawatan khusus untuk mobil apa? Kalau mobil Eropa sebenarnya akan lebih susah untuk lu diagnosis ketika lu nggak punya scanner. Jadi kalau misalkan untuk apa yang tadi gue ngomongin, lu bisa lakukan semua itu di mobil Jepang walaupun Eropa gitu kan, itu tetap sama aja. Cuman kalau mobil Eropa itu biasanya dia lebih kompleks kan ya, lebih ketutup ya sama fender-fender gini-gini kan. Oke. Lu jangan copotin kalau lu nggak ngerti caranya. Nah, kalau untuk mobil Eropa biasanya sih kita langsung go ahead hidupin, dan kalau dia ada pincang atau apa biasanya mobilnya yang kasih tahu. Makanya biasanya kita butuh yang namanya scanner. Kalau misalkan hanya dari engine doang, gua jamin orang awam akan susah deh ya untuk mengetahui, apalagi kalau untuk mobil Eropa yang udah kelas ini gitu kan. Kelas ini udah jauh lebih susah untuk didiagnosis tanpa scanner gitu loh. Untuk pengecekan engine sama ya, lu tetap nyalain segala macam, lu dengerin, lu pegang. Alangkah bagusnya ketika lu punya scanner atau lu panggil temen lu yang punya scanner ya kan, atau lu bawa autospektor ke sini, atau lu ke bengkel yang punya scanner, lu colok scannernya dulu, ntar dia akan kasih tahu semua tuh. Kompresinya berapa, ini ya berapa, ini ya berapa. Mobil ini malah lebih enak sih sebenarnya kalau lu jualan second sih. Tapi dokter mobil sendiri bisa tuh? Bisa itu semua karena kan semua scanner kan kita ada ya. Dan untuk semua mobil. Nah, maksudnya kalau sebenarnya lu kalau beli mobil second Eropa tuh malah lebih gampang tau nggak ngeliatnya. Karena lu colokin pakai scanner itu dia akan ngasih tahu ke lu kondisinya dia. Ya, semuanya Betul. ya. Dan pastinya semua yang kita jual full service record juga. Scanner-scanner itu pasti aman sih. Gitu. Dan kalau tetap worry bisa bawa ke dokter mobil ya kok ya? Dokter mobil atau rekanan Anda manapun juga gitu loh. Maksudnya mobil Eropa gue sih lebih gampang ya mendiagnosis daripada mobil Jepang. Mobil Jepang lu masih setengah lah gitu loh ya kan. Setengah pakai komputer, setengah masih pakai konvensional gitu. Kalau ini semua udah ada sensornya, jadi lu nggak usah pusing, lu tinggal colok, lu pencet, keluar tuh historinya tuh. Ini mobil pernah kenapa aja gitu loh. Tapi basically seperti yang tadi ya? Sama, Lima. engine, semua engine sama, betul. Basically seperti itu aja ya? Nah, kalau untuk di mobil Eropa, radiatornya berbeda ya. Dia nggak akan kasih tahu lu kalau dia pernah kepanasan apa kagak. Jadi lu butuh alat untuk ngecekin sih sebenarnya sih. Namanya refraktometer. Cuman balik lagi ketika lu scan, nanti dia akan ketahuan maksimum temperaturnya dia berapa. Pernah overheat apa enggak, akan masuk ke history data code namanya. Tapi untuk membeli mobil Eropa, apakah langsung ganti pelumasan semua kok? Seperti yang di Sama. Saran gue tetap treatment sama, lu ganti semua pelumasannya. Karena kenapa? Lu nggak tahu nih orang sebelumnya pakainya seperti apa. Kita berasumsi yang aneh-aneh daripada begitu ya, mendingan lu ganti baru aja semua. Kayak oli mesin, oli transmisi, oli gardan, coolant, AC. Itu lu ganti semua, udah lu tidur nyenyak gitu loh maksudnya. biar dapat record dari kita juga. Yes, ya, biar langsung dari ya. kita langsung ke riset kan, ini semua udah kita ganti gitu loh. Dan Oh. lu ngeganti nggak usah sekaligus, maksudnya ya sesuai budget lah. Bulan ini A, bulan depan B, bulan depannya lagi C, kan gitu kan. Oh, Jadi nggak oke. usah satu kaligus karena nggak penting-penting amat juga kalau lu ganti sekaligus gitu loh. Lu yang penting ngurut aja lu ganti, ketika lu itu semua udah keganti kan lu bisa tidur nyenyak lah ibaratnya begitu. Seenggaknya nggak mikirin lagi maintenance-nya dalam Yoi. beberapa waktu depan. Ya, kalau gitu. Oke, kira-kira gitu aja kok. Gitu aja mungkin penjelasan dari saya. Informasinya. Terima kasih banyak dokter mobil dan Ko Lung Lung. Itu dia tadi beberapa cara memilih mobil bekas berkualitas terutama di bagian mesin. Gimana? Caranya mudah bukan? Dan pastinya bisa kalian lakukan untuk semua jenis mobil teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, coba di like videonya dan di komen kira-kira tips apa lagi yang akan kita buatin bersama dengan dokter mobil. Langsung di komen aja di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan Buraka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.